Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suwasita. Di sini saya akan menjabarkan sebuah program atau bisa disebut juga sebagai kalkulator yang mengonversi bilangan biner ke bilangan desimal dan bilangan desimal ke bilangan heksadesimal menggunakan bahasa C++. Di dalam program ini pun terdapat linked list dan ditulis adanya namanya bot, label stack dan sebagainya. Nah, langsung aja kita pemrograman yang pertama yaitu binary ke desimal. Di sini itu ada satu library yaitu included earstream. Included earstream itu uh, dia melakukan programan lalu isinya kayak ada structure node, function insert, in convert binary, in main, dan hasilnya nanti di run seperti itu. Di sini juga saya menggunakan structure node. Di dalam structure node ini ada integer data, lalu bawahnya ada point dari next dengan label node. Nah, di sini ada 3 function. Yang pertama function insert, convert binary, sama in main. Nah, convert insert ini melakukan sebuah simpel baru ke dalam linked list yang sudah ada. Jadi function ini memiliki dua parameter yaitu parameter head dan data. Jadi langkah-langkah function inserted ini membuat node baru atau simpel baru dengan new node ini ke dalam variabel ke data mengatur menjadi null. Seterusnya dilakukan mengecekkan apakah linked listnya masih kosong atau sudah ada. Jika masih kosong, si simpelnya ini akan menjadi head atau menjadi simpel paling depan di sini. Nah, tapi tidak kosong atau nilainya itu, maka si simpelnya ini akan melakukan interaksi dari head hingga menemukan node terakhir atau simpel akhir memiliki next yang 0. Setelah ditemukan nextnya akan diatur menggunakan new node di dalam program ini menjadi simpel akhir dari dalam linked list. Itu kalau misalkan linked listnya masih kosong, nanti akan dimasukkan paling depan di sini. Lalu ada function konvensi binary. Apa sih fungsinya ini? Fungsinya ini melakukan cara logika atau perhitungannya dari program ini, yaitu mengonvensi biner ke desimal, fungsinya ini menerima sebuah parameter itu berupa head yang menunjukkan ke simpul pertama kepada linkage-nya tersebut. Fungsinya ini juga membaca setiap bit dari bilangan biner disimpan ke dalam linked list, kemudian dia akan mengkonvensi menjadi bilangan desimal. Selanjutnya di sini bilangan yang pertamanya, tindakan input kepada usernya. Jadi program ini meminta penggunanya memasukkan bilangan binernya. Maka dia larinya ke sini di bagian atas, ditandai di sini berhenti, lalu dieksekusi di sini, maka si bolanya tadi menjadi
false menjadi true, dan hasilnya dicetak di sini. Kurang lebih seperti itu penjelasan pemrograman saya. Kita akan membuktikan bagaimana program ini berjalan. Oke, kita run. Nah, di sini kan sistem meminta penggunanya memasukkan biner. Misalkan kalau memasukkan binernya kayak acak-acakan kayak gini, maka bilangan desimalnya tidak akan keluar atau kosong. Ini sebagai contoh. Kalau misalkan bilangan binernya kayak 1001, dia akan keluar hasil desimalnya tersebut menjadi 9, seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan pemrograman yang kedua, yaitu bilangan desimal ke heksadesimal. Di sini ada 4 function yang berarti integer main, struct, while, sama while. Lalu integer main berisi atau di dalamnya integer desimal. Desimalnya bebas menggunakan apapun, dan untuk menginput bilangan desimal akan kita ubah heksadesimalnya pakai ini cout-nya. Lalu disimpan di integer desimal yang tadi. Di sini saya menggunakan struct, labelnya hex underscore struct. Kenapa pakai struct? Karena menggunakan library struct yang ada pada urutan yang kedua ini. Setelah library IrioStream. Kenapa begitu? Karena berfungsi untuk menyimpan si heksanya nanti. Nah, heksanya nanti kan dapat menambahkan huruf, maka kita menggunakan caranya di situ. Lalu ada integer remainder. Remindernya ini maksudnya sisa dari bagi berapa gitu, menggunakan integer remainder. Lalu di sini ada while loop. While loop yaitu dengan parameter desimalnya itu lebih besar dari 0. Gitu, karena heksadesimal itu hanya memuat angka 1 sampai 9. Lalu A sampai F, seperti itu. Karena tidak ada angka 0, maka lebih dari 0. Lalu pada while loop ini kita input si remindernya itu harus sama dengan desimal modulus 16. Yang ini saya ini kan. Maksudnya gimana? Desimalnya nanti akan kita input bilangan desimal, kita ubah berapa sih sisanya dari 16-nya, yang itu sisanya itu bakalan proses di while loop ini. Lalu desimalnya desimal dibagi 16. Nah, di sini tuh ada function if else. Jika pada parameter ini atau remainder kurang dari 10, ya kurang dari 10, maka si heksanya itu untuk mencari hasil dari mengonversi bilangan desimal, dan ada function pushnya akan terus menambah hasilnya. Nah, ketika kurang dari 10-nya si sisanya yang tadi bakal ditambah dengan char 0 yang ini. Maksudnya gimana? Kalau misalkan ini kurang dari 10, dia bakal ditambah 0, dia akan mengubah heksadesimalnya yang bukan ke huruf. Kalau misalkan remainder ini atau sisa lebih dari 10 atau sama dengan 10, dianya itu bakal seperti yang tadi. Nah,
akan lanjut ke hexa push tersebut. Habis itu remainder min 10 ditambah char A. Misalkan saya input hasil modulusnya desima sama dengan 16 ini, lalu dikurang 10, maka hasilnya 2, ditambah A ditambah 2 itu maka hasilnya jadi C kan. Lalu di sini ada cout menampilkan hasil dari mengonversi bilangan desimal ke heksadesimal. Nah, di sini menggunakan while loop lagi, yaitu pada label heksanya di ini kita tidak boleh kosong meskipun di sini keterangan dalam library struct-nya itu empty. Tapi karena di situ ada tanda serunya, di sini ada tanda serunya, berarti parameter while loop-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Dan di sini akan menampilkan hasilnya. Begitu penjelasan dari pemrograman saya. Kita akan membuktikan bagaimana programnya yang tadi saya jelaskan dari atas sampai bawah kita run. Oke, misalkan nah di sini kan sistem meminta pengguna memasukkan bilangan desimalnya. Misalkan bilangan desimalnya itu sebagai contoh ya, ini 0,50. Maka nanti bilangan heksadesimalnya itu 0 atau 0 atau disebutnya error. Oke, kita akan contohnya lagi. Bilangan desimalnya sebagai contoh misalkan 15. Nah, nanti bilangan heksadesimalnya F. Begitu penjelasan dari video kedua. Oke, sekian dari penjelasan bahasa pemrograman C++ dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.